Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami adalah kelompok 4 dan kami akan memperkenalkan diri kita. Saya Sofia Talabil Arif, absen 32. Saya Eriana Fatma, absen 10. Saya Danul Asafa, nomor absen 1. Saya Ayurani Ajeng Mahardika, nomor absen 12. Saya Saiful Jamil, nomor absen 33. Saya Muhammad Astaghfirullah Janto, nomor absen 23. Halo, jadi di sini kami akan melakukan modifikasi permainan yang telah kelompok kita ini buat. Jadi, yang pertama itu permainannya adalah tebak kata. Nah, dari tebak kata ini, sebelum dimulainya permainan itu memiliki 2 kelompok maupun lebih. Nah, dalam setiap kelompok itu minimal ada 2 orang dan paling banyak itu ada 6 orang. Sebelum permainan dimulai, per kelompok itu udah menyiapkan kata atau kalimat sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Setelah setiap kelompok setelah menentukan kata atau kalimat yang akan dipakai dalam permainan, maka kata-kata atau kalimat tersebut akan ditulis dalam bentuk kertas, lalu kertas tersebut digulung dan dimasukkan ke dalam balon. Setelah itu balon itu akan ditiup dan tali atau ujung dari balon tersebut akan ditali dengan benang. Setelah ditali oleh benang, maka benang tersebut akan diikatkan kepada pinggang para setiap anggota kelompok. Setelah setiap anggota telah siap dan telah mengenakan balon, maka selanjutnya wasit akan memberi arahan tentang aturan yang akan dipatuhi oleh para pemain. Pada pertama, wasit akan memberikan batasan wilayah maupun tempat yang akan dijadikan sebagai tempat untuk saling meletuskan balon antar kelompok. Nah, biasanya itu maksimal 10 meter kali 10 meter agar tidak terlalu jauh. Jika dalam satu kelompok itu ada 2 orang, maka yang pemegang tusuk gigi hanya 1 orang. Selanjutnya wasit akan menghitung 1 sampai 3 agar dimulai permainan. Dalam permainan itu maka setiap kelompok, 2 kelompok atau lebih itu akan saling lari-larian untuk berusaha memecahkan balon kelompok lawan. Setelah jika salah satu kelompok bisa memecahkan seluruh balon dari anggota kelompok, maka kelompok yang sudah memecahkan tersebut menebak kata atau kalimat yang sudah dibuat oleh kelompok lawan tersebut. Nah, kelompok yang paling cepat menebak kata atau kalimat maka itu adalah pemenang. Nah, jadi pemenangnya adalah kelompok merah karena kelompok merah yaitu Caca dan Yasmin berhasil menebak 2 kata yang telah ditentukan oleh tim biru. Tujuan dari modifikasi permainan ini untuk yang pertama melatih fokus siswa, yang kedua untuk melatih kelincahan dan cekatan siswa dalam menghadapi tim lawan. Nah, yang terakhir itu untuk melatih kekompakan dan kepedulian untuk saling melindungi antar siswa. Ada peraturan yang jika dilanggar maka salah satu anggota tersebut akan didiskualifikasi. Nah, yang pertama itu adalah jika salah satu anggota itu keluar dari jangkauan tempat yang sudah ditentukan oleh wasit. Nah, jika salah satu anggota A melukai salah satu anggota B, itu maka salah satu anggota A akan didiskualifikasi dan tidak akan mengikuti permainan serta balonnya jika belum meletus akan diletuskan dan kata tersebut yang ada dalam balon akan diberikan ke tim B. Selanjutnya, modifikasi permainan yang kedua ini namanya adalah pijakan terbatas. Jadi apa sih pijakan terbatas? Jadi pijakan terbatas itu adalah pijakan yang kita itu dibatasi untuk memijaknya. Dalam satu permainan di dalam pijakan terbatas ini ada 2 kelompok maupun lebih. Nah, setiap kelompok itu oleh wasit akan diberi masing-masing 1 kertas. Round 1. Nah, setelah wasit memberi kertas dan diletakkan di depan kelompok masing-masing, nah satu kelompok itu akan berusaha untuk memijakkan seluruh kakinya dan sebisa mungkin tidak keluar dari batasan yang telah ditentukan yaitu kertas ataupun yang lain, dan mereka berdiri selama beberapa detik yang telah ditentukan oleh wasit. Jika mereka tidak bisa bertahan, maka mereka akan gugur. Ataupun salah satu dari mereka itu keluar dari batasan, maka mereka akan didiskualifikasi. Di sini juga ada peraturan di mana jika salah satu kelompok curang dengan cara tidak melipat kertas dengan benar, yaitu tidak lurus, itu maka akan didiskualifikasi oleh wasit karena akan ada wasit yang memeriksa lipatan mereka. Round 2. Fight. Dan setelah mereka setiap kelompok itu
melewati satu tahapan, maka tahapan berikutnya akan dilipat menjadi 2 dan seterusnya. Nah, jika salah satu kelompok itu tidak bisa bertahan dalam 5 detik maupun 10 detik yang telah ditentukan, maka dia akan kalah. Dia telah gugur. Terakhir yaitu tujuan dari permainan. Tujuan dari permainan itu sendiri adalah yang pertama untuk melatih siswa untuk berpikir kritis, karena mereka akan berpikir kritis untuk bagaimana mereka dengan pijakan sekecil itu untuk berdiri selama beberapa detik. Yang kedua itu untuk melatih siswa agar dapat menyeimbangkan tubuhnya agar tidak jatuh. Yang ketiga untuk melatih kerjasama antar siswa.